Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian belum kenal Ibu ya? Kenalin, Ibu Adinda Asmarawati, biasa dipanggil Bu Ida. Boleh dong kalian perkenalkan diri kalian sedikit? Nah, di sini kalian tahu dari mana sih kalau ada beli kelompok? Beli kelompok itu dari mana? Oh iya, kalian kesini terpaksa atau orangnya sukarela? Sukarela. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih waktu 10 menit, apakah kalian setuju? Setuju. Oke. Jadi langsung itu ya kayak kita kayak gini secara bertatap muka kalian bisa menjelaskan masalah apa yang kalian hadapi. Ini topik bebas, jadi kalian boleh konsultasi ke Ibu curhat yang apa yang kalian rasakan, tapi boleh kalian di sini jangan ngomong ke orang lain karena sifatnya ini rahasia. Nah, boleh dong kalian curhat tentang masalah soal teman atau pasangan, keluarga, tapi jangan terlalu mendalam. Boleh kalian cerita masing-masing ya. Oh, jadi overthinking masa depan ya. Biasanya kayak gitu overthinking dari awal kamu dari kamu lihat orang atau dia dari sosmed atau gimana ya? Misalkan sekarang ada yang ada key, jadi kamu dari nilai rapor atau dari prestasi kamu kan bisa. Kalau emang nggak mau misalnya nama sekarang kan banyak kayak antara key sama aku gitu. Ada kok yang lain itu juga dapat pesanmu, dapat setengah harga biasanya. Atau seperti masa depan kan ada yang ngatur, jadi kamu menjalani sambil berdoa aja gitu. Kalau itu suka dimintain kayak misalnya nih kamu bawa makanan apa gitu dia minta lebih kan. Dia minta kayak gitu kan bawa stiker ini, dia minta mau nyobain, langsung mau nyobain gitu ya. Gak tau diri banget. Ya Allah, sampai habis. Ya Allah, parah banget. Jadi kan dia gak sadar gitu kayak terus kamu diam apa kamu ngomong ya? Tapi gak beli-beli. Kalau sekarang gak bisa. Ya Allah, sabar. Emang kadang tuh kayak gitu. Kita udah menganggap dia seperti saudara, tapi malah jadinya yang keterlaluan banget gitu ya. Oke. Terus takut nilainya itu. Jadi kayak udah overthinking, misalnya nih besok ujian kita udah semaksimal mungkin buat belajar, tapi misalnya takut nilainya nggak sesuai ekspektasi kita ya. Apa emang perlu belajar ya kayak gitu. Karena ibu juga kan bisa kayak gitu, kayak waktu dulu waktu sekolah padahal itu belajar dari pagi sampai malam, tapi hasilnya kayak ya nggak sesuai ekspektasi ibu, tapi nggak apa-apa dijalanin sampai sekarang ya alhamdulillah dapat nilai bagus. Apa yang dipilih ya berjalan dengan lancar, banyak-banyak guru juga banyak. Punya teman yang suka cerita lain dari SD. Suka nambahin. Kayak misalnya dari cerita yang tiba-tiba dia ngomong BC gitu. Kayak gitu, kayak misalnya dia jadi misalnya cerita apa ditambah-tambahin, misalnya cerita mbak ini, nah ceritanya apa ditambah-tambahin sampai kamu gak suka sama mbak ini ya. Banyak yang kayak gitu.
sambil juga ya. Biasanya sekolah juga banyak kayak gitu. Kalau apanya? Saya sering pindah karena masih kelas 10 dan nanti di kelas 10 bakal ada jurusan. Saya sering pindah pilih antara IPA, IPS sama IAIN. Karena kalau memilih ambil IPA, aku dipilih IPS, tapi kemandirian pilihan. Nah, Saya suka pusing. ya itu yang bikin pusing. Pak Papa, kamu coba kamu lihat kemampuan kamu di mana dan ngikutin kata hati kamu biar nanti suatu saat itu kamu gak nyesel. Kayak misalnya nih, ibu dulu tuh pengen masuk ke teknik, orang tua ibu ke teknik, tapi ibu tuh pengennya guru. Nah, akhirnya ibu meyakini diri ibu, orang tua ibu itu buat udah ibu aku tuh pengen masuk ke guruan bukan ke teknik gini-gini, dan orang tua bisa kok ngertiin dan kamu semangat belajar, kamu yang apa kamu mau, yakinin diri kamu sendiri. Kayak misalnya ibu nih, kamu nih kan sukanya di Aku suka di IPS. IPS, Orang tua pilihnya di IPA, ah, tapi kemandirian aku di IAI. ya itu pelajaran. Pelajaran anak kamu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya kamu ngikutin kata hati kamu. Kalau sekarang kamu kenapa? Ingin IPS. Nah, nanti kamu sekarang di IPS, besok lagi kamu lihat nilai kamu lebih bagus di IAI apa di IPS itu, IPS itu bakalan bimbang lagi. Mending kamu curhat ke teman kamu yang kamu percaya apa kayak gimana dan ngikutin kata hati. Apa? Ngikutin kata hati. Gimana kan? Bapak emang kadang tuh gimana ya, kalau kita udah milih barang nih ya, milih barang tapi kalau itu tuh nggak suka, tapi kita mau banget barang itu, kamu nggak ngikutin, kamu keluar dari zona nyaman kamu pilih mana yang terbaik buat kamu, mana emang orang tua itu maunya kamu yang terbaik dan kamu dipilih untuk ini. Nah tapi kamu tuh nggak suka sama ini, lebih suka sama, misalnya kamu nggak suka sama si A, tapi kamu pengennya sama si B, dan kamu jelasin kamu kenapa milih si B, karena apa, masa depan gimana gitu. Kalau emang kamu nggak tahu gimana, kamu bisa kok cari, karena kan banyak cara kayak ChatGPT, Perplexity, kamu bisa cari di situ juga, dan nanti bakalan itu dikasih saran atau mau konseling kayak gitu bisa. Nah itu nggak bisa ngertiin kamu, situasi kamu ya. Kadang kalau misalnya itu masalah di rumah, misalnya kamu pulang sekolah kan capek, malah disuruh kemana-mana gitu ya. Nah ya itu nggak apa-apa, jalanin aja. Siapa tahu kamu di masa depan nanti malah apa ya? Di masa depan nanti kamu kan lebih capek. Kalau misalnya ini kamu nggak kuliah nih kan, kamu kuliah di mana-mana. Nah, di rumah kan bakal ngekos kan ya. Nah, di situ sisi kanan kamu sama orang tua kamu bakalan suruh-suruh itu bakalan kangen. Terus kayak misalkan orang tua dekat bakalan kangen ya. Nah, ya itu. Oke. Nah, ini mungkin waktunya lebih dari 10 menit. Makasih udah mau ketemu sama ibu. Kalian kan kasih kesimpulan dari materi yang kalian sampaikan. Ya, jangan berkembang, itu kata hati, dan kalau misalkan benar-benar udah pusing, bingung mau benar, Nah, iya benar. Yaitu kesimpulannya seperti Mbak yang tadi bilang, kita harus ngikutin kata hati kita mau kemana dan yakin. Kalau enggak ya itu, kalau nggak bisa ke teman kan bisa ke pasangan kita. Kan kalian punya pasangan masing-masing ya. Mungkin kalau sekarang belum ada,